Persiapan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dan tamu undangan dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara pelantikan pengurus Himpunan Ulama Daya Aceh Tengah periode 2014-2019 2 Desember 2014 siap dimulai. Arahan dan bimbingan Wakil Bupati Aceh Tengah kepada Bapak Dr. Andes Haji Khairul Asmara disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Bapak dari pimpinan daerah, dalam hal ini Bapak Kasdim, Bapak Ketua DPRK, Bapak Ketua Mahkamah Syariah Aceh Tengah, Bapak Kapolres yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua Muda Provinsi Aceh, yang kami hormati Bapak Camat yang pada saat ini sengaja kita undang juga, yang kami hormati Bapak Islamika, dalam hal ini Bapak Kadisari Islam, Bapak Badan Daya, yang kami hormati Bapak Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, yang kami cintai dan kami banggakan bahwa Bapak Pimpinan Daya yang berkesempatan hadir pada saat yang berbahagia ini. Mengawali sambutan ini, marilah kita menyampaikan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas rahmat dan karunia-Nya kita telah diberi kesempatan. Yang pertama adalah dalam rangka silaturahim kita, kemudian yang kedua adalah dalam prosesi pelantikan pengurus muda Kabupaten Aceh Tengah. Kami juga lupa tadi menyampaikan rasa hormat kami kepada Ketua Himpunan Ulama Daya Kabupaten Aceh Tengah dengan seluruh jajarannya. Tak lupa juga selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah membawa kita selaku umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan akhlakul karimah, sehingga kita rasakan peradaban kita sampai dengan saat ini. Insya Allah kita akan mendapat sepaatnya di hari kemudian. Bapak Ketua UDA Provinsi yang kami hormati, pertama sekali kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan seluruh rombongan yang telah berkenan untuk hadir di tengah kota Takengon ini yang berhawa sejuk. Kami berdoa semoga Bapak berada di dataran tinggi Gayo ini, dan demikian juga sekembalinya ke Banda Aceh tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian juga yang kedua, permohonan maaf dari Bapak Bupati, karena beliau juga sama-sama kita maklumi, beliau adalah Ketua Golkar dan saat ini lagi munas di Bali. Jadi pada hari Jumat yang lalu Pak Tengku Adami ketemu saya, katanya kita harus ada pelantikan hari Selasa. Insya Allah Pak Teguh, walaupun saya harus rapat di Banda Aceh hari Minggu, malam Senin pembukaan oleh Bapak Gubernur, pikiran saya selalu kepada para ulama, karena saya takut nanti ada doa-doa yang nggak pas juga di pas. Jadi begitu selesai penutupan Pak, kemarin malam saya berangkat terus dari pagi sampai di sini, saya komunikasi dengan Kadisari Islam, tapi saya koordinasikan semua Pak.
bagaimana supaya ini jangan tidak terlaksana. Jadi oleh sebab itu Bapak Bupati menitipkan salam permohonan maaf ke saya dan salam hormatnya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selaku pimpinan daerah kami merasa bahagia dapat hadir di tengah-tengah para ulama sekalian. Baru saja kita saksikan bersama-sama pelantikan pengurus Himpunan Ulama Daya Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan pada hari ini merupakan salah satu agenda yang sangat penting karena peran ulama dalam kehidupan bermasyarakat saat ini semakin kompleks. Untuk itu diperlukan satu wadah untuk bersilaturahmi dan berdiskusi untuk membahas persoalan-persoalan umat di daerah kita ini. Ulama merupakan panutan umat untuk menuju ke arah yang lebih baik. Dari dulu hingga sekarang, ulama mempunyai kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Ulama memiliki potensi yang sangat luar biasa. Ulama dapat memberikan kesejukan. Ulama dapat menenangkan pikiran. Ulama dapat membetahkan kehidupan bila pribadi-pribadi hidup dalam kegalauan. Tentu kita meyakini bahwa semua ini resepnya dan petuahnya tetap dari ulama. Segala urusan masyarakat yang berhubungan dengan sinte murid, seperti upacara pernikahan, upacara keagamaan, sosial, khitanan, turun mandi, dan lain-lain. Kemudian sinte mati, seperti musibah, kemalangan, atau meninggal dunia. Semua melibatkan ulama. Begitu juga dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, terutama dalam menangani dan mendamaikan sengketa dan konflik yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bahkan sebelum terjadi masalah dan perselisihan dalam masyarakat, ulama berperan aktif untuk mencegah perbuatan-perbuatan tidak pantas atau sumang. Dalam bahasa Gayunya, ada sumang kenunulan, ada sumang percerakan, ada sumang pelangkahan, dan maupun sumang penengonan. Ada hal-hal yang tabu di masyarakat Aceh Tengah ini. Baik itu kita cara ngomong, cara percakapan kita juga ada tabu. Cara kita duduk juga ada tabunya. Cara kita melangkah juga ada tabunya. Inilah yang perlu kita kembangkan untuk masa-masa yang akan datang, tetap dalam koridor syariat Islam. Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, satu hal yang patut menjadi perhatian kita bersama yakni pertambahan permasalahan umat tidak seimbang dengan bertambahnya jumlah ulama, baik kualitas maupun kuantitasnya. Diperlukan langkah regenerasi atau pengkaderan ulama. Kita membutuhkan generasi-generasi yang melanjutkan perjuangan ulama yang saat ini boleh kita katakan telah ujur maupun yang telah wafat. Untuk itu perlu tindak lanjut yang nyata dari semua pihak sehingga persoalan ini dapat kita pecahkan bersama. Salah satu upaya menurut hemat kami dengan lebih menumbuhkan lagi pendidikan daya di Kabupaten Aceh Tengah. Kanun Aceh nomor 5 tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan pada pasal 32 setidaknya mengakomodir pendidikan daya dengan adanya kanun tersebut. Daya, baik daya salafiyah maupun daya terpadu atau modern, diberi wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan formal maupun non-formal. Dengan harapan kita tentunya, eksistensi dari daya ke depan ini akan dapat lebih melahirkan individu-individu dan generasi masa depan yang khusus untuk pengembangan Islam di negeri Aceh Tengah ini khususnya dan negeri Aceh ini pada umumnya. Pendidikan daya diharapkan mampu menghasilkan alumni yang memberikan warna berbeda dalam kehidupan masyarakat. Lulusan pendidikan daya sedapat mungkin dapat menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat kita, khususnya di tengah-tengah moral generasi muda yang semakin terkikis oleh perkembangan zaman. Untuk itu, kehadiran lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren diharapkan mampu untuk memperkecil pelanggaran-pelanggaran syariat sekaligus menjadi wadah pengembangan generasi yang islami. Dalam penerapan syariat Islam di setiap sendi kehidupan sudah seharusnya fungsi lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren terus ditingkatkan. Demikian juga dengan daya-daya yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Pemerintah pusat tidak lepas tangan terkait dengan pembinaan lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya peraturan
Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Dalam peraturan pemerintah ini dinyatakan pemerintah dan atau pemerintah daerah memberikan bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan. Saat ini berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah ada 19 SMA negeri, 1 SMA swasta, serta ada 43 SMP negeri dan 3 SMP swasta. Oleh sebab itu, kami coba menggagas supaya kurikulum yang berkaitan dengan keagamaan ini supaya lebih fokus dan lebih dipertajam lagi untuk tahun anggaran 2015, sehingga tata kelola pendidikan di Aceh Tengah ini akan lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Sementara dari kantor Kementerian Agama atau dan dari Kepala Kantor Badan Daya, kita jumpai sejumlah pesantren atau daya sebanyak 25 dengan rincian 5 pesantren terpadu dan 20 pesantren salafiyah. Tentu kehadiran lembaga pendidikan baik umum maupun keagamaan memiliki masing-masing kelebihan, sehingga pemerintah tidak hanya menitikberatkan pembinaan pada satu lembaga pendidikan saja. Kita coba untuk bersama-sama agar lebih merata tentang pembiayaan pendidikan. Tadi kita juga sangat tersenyum yang disampaikan oleh Bapak pimpinan muda tadi bahwa masih ada hal-hal yang perbedaan. Ini kita coba untuk kita perkecil sehingga badan daya juga harus kita naikkan eselonnya, sehingga akan lebih menggigit lagi di dalam menyusun program-program ke depan. Namun kita berharap hadirnya pendidikan daya setidaknya dapat memenuhi harapan kita semua akan hadirnya ulama-ulama baru yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang, kadangkala mengikuti arus globalisasi. Mohon sejenak. Kami lanjutkan sedikit lagi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, akhirnya kepada para pengurus himpunan ulama daya yang baru dikukuhkan agar dapat menjaga peran dan pilar utama para ulama, yakni pewaris Nabi, menyebarkan risalah Allah sumber ilmu sebagai pembimbing, pembina dan pemersatu umat, serta sebagai mitra konsultasi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah. Kami ucapkan selamat kepada pengurus ulama daerah yang baru dilantik, semoga dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Tentu kita sepakat pada forum yang berbahagia ini untuk menginginkan agar Islam, kejayaan Islam yang pernah tumbuh dan berkembang di Aceh untuk kita bangkitkan kembali di masa-masa yang akan datang. Dan di sisa-sisa napas kita yang diberikan oleh Allah, tentu kita harus menjalin kerjasama, harus membangun akhlakul karimah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Tengku, Ketua Pengurus Muda Provinsi Aceh. Tadi kami juga tidak tahu Bapak Tengku, kami cerita-cerita dengan beliau, saya tidak tahu juga beliau sebagai ketua. Saya mengatakan kalau ini jadi, beliau juga apa yang harus kita lakukan. Saya mengatakan kita duduk dulu, nanti apa yang menjadi program Bapak-bapak nanti kita susun. Terus beliau buat tantangan ke saya, Bapak ada waktu nggak? Kalau ulama saya ada, kalau tidak ada tempat di ruang kerja saya aja kita rapat. Kita buat program kerja dan kita tentu harus mengacu kepada program kerja pengurus muda provinsi, supaya jangan kita yang satu tarik ke barat, yang satu tarik ke timur. Saya katakan dengan Pak Teguh Adami, saya siap, saya katakan. Karena saya juga sebagaimana saya katakan Pak, minimal kalau Pak Teguh itu sudah doakan saya juga akan sehat Pak, akan ikhlas, akan lebih bagus lagi masa depan. Ini yang dapat saya sampaikan, kami atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Aceh Tengah mengucapkan selamat kepada Bapak yang baru dilantik. Semoga amanah ini akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita memohon supaya ridha Allah tetap bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, berizin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara pelantikan pengurus Himpunan Ulama Daya Aceh Tengah untuk periode 2014-2019.
Kami sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal